Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini ada cerita horor tentang sate gagak, di mana ada orang yang berjualan sate gagak demi mendapatkan uang gaib. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak merupakan ciri khas ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Dikisahkan, sosok gaib Dewi Lanjar punya kekayaan yang melimpah, berupa harta emas lantakan dan tumpukan uang yang tak terhitung nilainya. Uniknya, mata uang yang dimiliki Dewi Lanjar mengikuti mata uang yang berlaku di alam manusia. Konon mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan lain sebagainya terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki Dewi Lanjar. Itulah sebabnya banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Sepintas mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Itulah yang dialami Samsudin. Pengalaman yang saya alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya jangan coba-coba mengikutinya, kenang Samsudin yang menetap di kampung Pekalipan, Cirebon. Lalu bagaimanakah kisah itu terjadi? Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik, tapi teman saya mengatakan ada seseorang di Banyumas, Jawa Tengah yang punya kemampuan mendatangkan uang gaib, kata Samsudin. Selanjutnya dikisahkan, Samsudin bersama dengan 8 orang temannya menemui Pak Dullah di Banyumas. Mereka mengutarakan niatnya mendapatkan uang gaib. Ketika itu, Pak Dullah hanya tersenyum mendengarnya. Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang dihadapi? Tanya Pak Dullah. Tentu saja semuanya menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu memang sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. Baiklah, siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat apa yang terjadi, kata Pak Dullah. Beberapa hari kemudian, Pak Dullah bersama 9 orang itu berangkat menuju pasar burung di Pleret, Cirebon. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga Rp250.000 seekor. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Samsudin untuk membahas rencana semula. Berapa uang yang kalian inginkan? Tanya Pak Dullah yang memimpin acara itu. Samsudin dan teman-temannya bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. Loh, kalian bagaimana sih? Ingin dapat uang gaib, tapi nggak tahu jumlahnya, kata Pak Dullah kesal. 15 miliar, ujar rekan Samsudin memecah keheningan. Rupiah, dolar, ringgit. Pak Dullah menyambung cepat. Rupiah. Serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya tanpa susah payah. Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagak? Tanya Pak Dullah. Samsudin dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu. Apa maksudnya, Pak? Tanya Samsudin. Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar
untuk 1 tusuk satenya. Pak Dullah menjelaskan, siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selebar uang Rp100.000 sebagai contoh. Katakan pada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu, kata Pak Dullah. Kesembilan orang itu tersenyum mendengar penuturan Pak Dullah. Tampaknya tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika Pak Dullah bertanya, siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak? Terjadilah perdebatan. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual. Setelah disepakati, Samsudin dipilih mengambil tugas itu. Pak Dullah kemudian memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika berjualan. Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli. Nasihat Pak Dullah. Memang terdengar aneh. Bisnis manusia jelas mengatakan pembeli adalah raja. Sementara di alam gaib, justru sebaliknya, penjual adalah raja. Dan pada malam Jumat, sekitar pukul 9 malam, dengan menggunakan mobil, mereka menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak. Lokasinya di muara Sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Sendirian, Samsudin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Lokasi itu dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, Samsudin harus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Samsudin membersihkan tempat yang akan digunakannya berjualan. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkan. Sementara itu, posisi Pak Dullah dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Samsudin. Pak Dullah melakukan ritual dekat mobil tersebut, dan tepat jam 10 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap dijual. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk Pak Dullah, Samsudin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. Sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang datang membeli. Samsudin mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu roma. Pada saat itu, Samsudin membaca doa dalam hati. Beberapa saat kemudian, Samsudin tersentak kaget mendengar suara petir yang keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempat duduknya. Astagfirullah, teriak Samsudin dalam batin. Kilatan petir terasa menyambar kepala, hingga secara refleks dia menunduk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir, tiba-tiba seekor burung hantu terbang berputar-putar. Samsudin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak, langsung saja mengacung-acungkan tangannya sambil berteriak. Sementara tangan kirinya memegang selembar uang Rp100.000. Sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Samsudin dengan suara parau. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Samsudin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagak. Burung hantu itu lalu turun ke tanah dan mulai berjalan mendekat. Tetapi tiba-tiba, burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara keras. Samsudin terkejut melihat kejadian itu. Tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sambil membakar sate gagak agar aroma dagingnya tetap menyebar, Samsudin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. Sate gagak,
Sate gagak, sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin. Entah dari mana datangnya, Samsudin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada ke atas. Bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram, dan matanya merah menyala. Seperti melayang, sosok itu mendekati Samsudin. Anehnya, sosok itu berhenti 10 meter di depan Samsudin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. Sate gagak, sate gagak, sate gagak. Ayo beli sate gagak, murah. 1 miliar untuk 1 tusuk. Kata Samsudin berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 rupiah di tangan kiri. Samsudin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli satenya. Sebagaimana petunjuk Pak Dullah, Samsudin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembeli. Apabila sang pembeli berminat, maka Samsudin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya. Tetapi Samsudin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat berminat membeli sate. Samsudin tidak menyerah. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya pancingan ini berhasil. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Namun tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan keras disertai kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullah, teriak Samsudin dalam batin. Dia heran mengapa makhluk itu terbakar. Tetapi Samsudin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat. Apapun yang terjadi, Samsudin memang kesal dengan teman-temannya yang memilihnya berjualan sate. Sementara mereka asyik duduk di mobil menunggu perkembangan. Kala itu Samsudin tidak tahu rekan-rekannya di dalam mobil lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncang keras sejumlah sosok gaib hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Pak Dullah pun lari ketakutan. Sekitar pukul 2 pagi, Samsudin melihat pemandangan aneh. 2 buah perahu melaju pelan dari arah muara sungai Kalijaga. Semakin lama perahu itu mendekati posisi duduknya yang hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Samsudin mengamati kedua perahu itu. Aneh, tidak ada seorang pun di dalam perahu. Tetapi Samsudin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu? Pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tetapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti? Tanya Samsudin dalam hati. Kedua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Samsudin mulai pesimis. Sate gagak yang dijualnya akan laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya itu. Menjelang pukul 3 pagi, Samsudin dikejutkan kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter, dengan panjang hampir 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Sate gagak, sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Samsudin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter. Kali ini tubuh Samsudin gemetar. Dia khawatir buaya itu akan memangsa dirinya dan bukan sate gagak yang dipegangnya.
Lagi-lagi, kejadian yang sama terulang. Buaya yang mendekatinya terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas ke permukaan sungai. Suaranya keras menggelegar. "Astagfirullah," teriak Samsudin. Beberapa saat kemudian, muncul lagi buaya besar dan berjalan mendekatinya. Tetapi buaya itu kembali terhempas ke permukaan sungai. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga fajar menyingsing. Samsudin berkemas meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju temannya menunggu di mobil. Dia heran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok di parit. "Apa yang terjadi?" tanya Samsudin. Seorang temannya mengatakan, mobil itu diguncang-guncang sosok tak kasat mata hingga terperosok ke parit. Beruntung tidak terlalu membahayakan. Mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Dalam perjalanan pulang, Pak Abdullah bertanya kepada Samsudin seputar pengalaman yang dialaminya. Setelah mendengar cerita Samsudin, Pak Abdullah pun tersenyum. "Tentu saja sate itu nggak laku. Sepanjang perjualan, kamu terus bersikir dalam hati. Dewi Lancar takut dan tidak berani mendekat," kata Pak Abdullah yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Menutup kisahnya, Samsudin berkata, "Ini pelajaran buat saya bahwa mendatangkan uang gaib itu perbuatan batil. Buktinya, makhluk gaib itu takut dengan bacaan zikrullah." Demikianlah kisah tentang seseorang yang jualan sate gagak demi mendapatkan uang gaib. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.